Salam sejahtera bagi kita semua dan umat sedharma. Terima kasih atas karunia Tuhan Yang Maha Esa, welas asih dari Buddha Maitreya, kebesaran dari kedua Maha Guru Agung Secun dan Semu, lindungan dari ketiga Arya Sesepuh di Nirwana, bimbingan dan dukungan dari para sesepuh dan pandita. Pada kesempatan ini, Hosea mendapatkan kesempatan belajar dan mengikat jodoh yang baik bersama umat sedharma semua. Pada kesempatan ini, Hosea bersama dengan para umat semua akan belajar tentang Lun Yi Li Ren Pian Di Yi Zhang, Kitab Lun Yi Bab Li Ren nomor 1. Dalam bab ini menuliskan Ce ye Li Ren Wei Me Ce Bu Chu Ren Yan De Ce. Arti dari bab ini adalah Nabi Konfusius bersabda, memilih tempat tinggal dengan lingkungan baik dan bersama dengan orang yang berwelas asih, itulah yang terbaik. Bila tidak memilih dengan lingkungan yang baik, bagaimana bisa memperoleh kebijaksanaan? Nabi Konfusius memberitahukan kepada kita, bila ingin memilih tempat tinggal, maka harus memilih lingkungan yang baik. Karena lingkungan akan mempengaruhi pola pikir, tindakan, dan tutur kata dalam bermasyarakat. Lingkungan yang baik bukan berarti tempat yang indah dengan segala fasilitas yang lengkap. Yang dimaksud dengan lingkungan yang baik adalah tempat tinggal tersebut ada orang yang baik, sesama tetangga ada tata krama, saling menolong, sesama tetangga harmonis, menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah. Setiap orang yang tinggal di dalam satu lingkungan akan terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Seperti dalam kehidupan nyata, bersosial dengan orang seperti apa, maka akan menentukan seperti apa kehidupan masa depan Anda, dan bahkan mengubah arah pemikiran Anda, dan juga menentukan kesuksesan atau kegagalan seseorang. Orang dahulu berkata bahwa dalam hidup seseorang ada 3 berkah untuk dirayakan bila bertemu dengan jodoh ini. Pertama adalah bertemu guru yang baik. Kedua adalah bertemu pemimpin yang baik. Dan yang ketiga adalah menemukan pasangan yang baik ketika menikah. Dampak dari ketiga orang ini terhadap diri seseorang tidak bisa diremehkan. Dengan guru yang baik, akan mempunyai dasar sikap dan perilaku yang baik, pengetahuan yang baik, dan mempunyai welas asih dan cinta kasih. Dengan pemimpin yang baik, akan membawa hal yang positif dan bisa mengayomi ke arah yang baik dan bisa menuntun mencapai tujuan. Dengan pasangan yang baik, akan saling memotivasi dan saling mendukung, saling pengertian, dan lebih banyak tersenyum dan bahagia. Namun,
ada beberapa orang yang tidak beruntung dalam hidupnya. Mereka hanya mempunyai sedikit kesempatan untuk mengejar kemajuan, dan bahkan masa depan yang suram dikarenakan lingkungan yang tidak baik. Mungkin bakat mereka sangat bagus, tetapi berada di lingkungan yang biasa-biasa saja, sehingga dalam waktu yang lama, aura dan bakat di dalam diri mereka cepat atau lambat akan memudar. Kehilangan motivasi untuk maju dan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Ada pepatah mengatakan, tidak masalah siapa Anda. Kuncinya adalah dengan siapa Anda bersama. Sebenarnya ini sangat sederhana. Jika ingin terbang di langit seperti Raja Wali, maka harus bersama sekelompok elang. Jangan jatuh ke kandang ayam dan menikmati kedamaian. Jika ingin tinggal di hutan, maka harus bertarung dengan serigala dan tidak bisa bergaul dengan para domba-domba. Jika Anda ingin menjadi lebih pintar, maka Anda harus menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang-orang pintar. Jika Anda ingin menjadi orang yang bijak, maka Anda harus berhubungan dengan mereka yang bijak, berbudi luhur, dan welas asih. Seperti kata pepatah, membaca buku yang bagus dan mempunyai teman yang baik adalah dua berkah besar dalam hidup. Seseorang itu putih atau hitam, lihat saja orang-orang di sekitarnya untuk mengetahui hasilnya. Semakin banyak teman yang beradat istiadat di sekitarnya, maka semakin tinggi sopan santunnya, dan semakin banyak yang menghargai dan menghormatinya. Dengan begitu, dalam menjalankan karir, maka masa depan akan cerah. Dan dalam menjalankan pembinaan, maka Anda bisa menjadi seorang murid yang baik dan bisa menjadi panutan bagi umat yang lain, dan juga bisa membimbing para junior. Jika dapat belajar kebijaksanaan orang lain sebagai contoh, maka bisa mencapai kebijaksanaan juga. Dan ini yang dinamakan adalah kebijaksanaan yang agung. Hosea akan menggunakan cerita yang sangat terkenal. Cerita ini tentang Nabi Mence bersama ibunya. Ibu Nabi Mence sampai 3 kali pindah rumah karena khawatir masa depan Nabi Mence. Nabi Mence adalah orang yang mempelajari dan menjalankan ajaran Nabi Konfusius. Semasa kecil keluarganya sangat miskin. Ia diasuh oleh ibunya yang sangat bijaksana. Pada awalnya, ibu dan anak tinggal di dekat kuburan. Kemudian, ketika sang ibu melihat Nabi Mence dan anak-anak tetangganya, mereka sedang memainkan permainan pemakaman saat orang dewasa berlutut dan menangis. Dia merasa ini tidak baik untuk pertumbuhan Nabi Mence. Jadi, ibunya memutuskan untuk pindah dekat pasar. Tetapi, Nabi Mence kembali belajar menjual barang-barang seperti pedagang. Setelah ibunya tahu, ia pindah lagi.
Kali ini, mereka pindah dekat sekolah. Dan Nabi Mence melihat orang-orang di sekolah itu patuh dan sopan. Maka, ia mulai belajar. Ibunya sangat senang ketika melihatnya dan memutuskan untuk menetap di sana. Alasan mengapa Nabi Mence menjadi seorang Konfusisme yang hebat dapat dikatakan karena memiliki hubungan yang penting dengan lingkungan tempat ia dibesarkan dan belajar. Inilah salah satu cerita yang sangat terkenal. Pengorbanan seorang ibu demi masa depan anaknya. Buddha Sakyamuni bersabda, "Orang bodoh, walaupun selamanya bergaul dengan orang bijaksana, tetap tidak akan mengerti Dharma. Bagaikan sendok yang tidak bisa merasakan rasa sayur. Orang pandai, walaupun sesaat saja bergaul dengan orang bijaksana, namun dengan segera ia dapat mengerti Dharma. Bagaikan lidah yang dapat merasakan rasa sayur. Seandainya seseorang bertemu orang bijaksana yang mau menunjukkan dan memberitahukan kesalahan-kesalahannya, seperti orang yang menunjukkan harta karun, hendaklah ia bergaul dengan orang yang bijaksana itu." Demikian pembahasan Lun Yi sampai di sini. Semoga Dharma ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila ada perkataan yang salah, mohon pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa. Bila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon maaf dari para umat semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan bimbingan dari para pandita. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua dan bisa terhindar dari bencana dan mara bahaya. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih semuanya.